Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rasyah, NIM H4418001. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Model Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Proper dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ciburuy, Studi Kasus PT Tirta Investama Ciherang. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Presentasi mencakup pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta implikasi kebijakan. Yang pertama, pendahuluan. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021, sektor industri pengolahan memiliki nilai terbesar dalam menyumbang PDB Indonesia dan meningkat setiap tahunnya. Industri pengolahan terbagi menjadi dua, yaitu industri migas dan non-migas. Pada tahun 2020, industri pengolahan pertambangan dan migas menghasilkan sekitar 3,07 miliar, sedangkan industri non-migas menghasilkan 2,76 miliar. Sebagian industri tersebut tidak memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Perusahaan yang mengabaikan dampak dari aktivitas produksi menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Dari berbagai permasalahan tersebut, sebagai pencegahan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan, pemerintah Indonesia telah memperkuat tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, terutama dalam perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Sebagai tindak lanjut dari regulasi lingkungan tersebut, pemerintah melakukan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan. Kementerian Lingkungan Hidup sebagai kementerian yang bertanggung jawab terhadap terjaganya lingkungan hidup di Indonesia membuat program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan, yaitu yang disebut proper. Ada 5 peringkat proper yang diwakili oleh warna, yaitu emas artinya sangat baik, hijau artinya baik, biru sedang, merah buruk, dan hitam itu sangat buruk. PT Tirta Investama Ciherang sebagai salah satu peserta proper yang ikut serta dalam upaya tanggung jawab terhadap lingkungan, melakukan program pemberdayaan masyarakat di daerah sekitar operasional pabrik, dalam hal ini yaitu Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Permasalahan yang ada di Desa Ciburuy menjadi dasar pembentukan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh CSR dari PT Tirta Investama dan menjadi salah satu kriteria yang dimasukkan di dalam penilaian proper. Sehingga tujuan dalam penelitian ini yaitu membuat model pelaksanaan program oleh CSR dari PT Tirta Investama dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ditujukan untuk mengetahui sebab akibat dari adanya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ciburuy oleh PT Tirta Investama menggunakan aplikasi Pensi dengan Kausa Loop. Hasil dan pembahasan. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Ciburuy, yaitu Program Memulai Ciburuy, dilakukan sejak tahun 2018 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pembentukan wisata yang dikelola oleh pemuda Karang Taruna. Program pemberdayaan masyarakat selain untuk mensejahterakan masyarakat Desa Ciburuy, juga sebagai kriteria dalam penilaian proper yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Masyarakat semakin sadar dengan adanya aktivitas wisata Papalidan yang menggunakan aliran sungai, akan tetapi masih ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai, sehingga perlu adanya edukasi dan pendekatan yang baik supaya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan atau menjaga sungai yang ada di sekitar tersebut. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh PT Tirta Investama Ciherang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan wisata Papalidan dengan memanfaatkan sungai, serta mengurangi sungai yang tadinya kotor menjadi bersih karena dijadikan tempat wisata. Hal ini juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, dan juga membentuk atau terciptanya usaha KP Sadaya Kopi di sisi Wahangan, dan menciptakan suasana nyaman, dan begitu masyarakat atau banyak pengunjung yang berdatangan. Selain itu, terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaan program ini. Nah, untuk mengurangi pro dan kontra ini harus didampingi oleh pelaksana program, dalam hal ini CSR, dilakukan pendampingan dan monitoring evaluasi sebagai masukan untuk meningkatkan kerja program. Selain itu, program direncanakan oleh PT Tirta Investama bersama stakeholder terkait atau masyarakat. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat ini juga ikut serta dalam tanggung jawab sosial yang menjadi indikator penilaian dalam proper. Kriteria penilaian proper ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan mengumumkan hasilnya bahwa peringkat PT Tirta Investama yaitu proper hijau.
Nah, selain itu, program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi ini telah terbentuknya wisata Papalidan, sungai menjadi lebih bersih, dan usaha swadaya kopi yang berada di sisi Wahangan atau masih terdapat di kawasan wisata Papalidan. Selanjutnya, implikasi kebijakan. Pendampingan dalam pelaksanaan program harus lebih ditingkatkan dikarenakan masih terdapat pro dan kontra dari masyarakat dengan adanya pelaksanaan program dari PT Tirta Investama atau CSR Aqua. Jika tidak didampingi dengan serius, maka program akan menghadapi kendala dalam pelaksanaannya sehingga menghambat waktu selesainya program dan manfaat yang dirasakan masyarakat tidak maksimal. Selain itu, monitoring dan evaluasi harus benar-benar dipantau supaya kendala-kendala yang dihadapi di lapangan bisa menjadi masukan untuk program saat ini maupun pembentukan program selanjutnya. Yang terakhir, kesimpulan. Hasil penelitian dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pelaksana proper bahwa tahun 2020 PT Tirta Investama Ciherang mendapatkan peringkat hijau yang artinya sudah bagus. Selain itu, potensi tindak lanjut dari penelitian ini yaitu dapat menjadi dasar atau acuan untuk penelitian selanjutnya. Perencanaan program lebih banyak melibatkan masyarakat ataupun stakeholder yang memahami betul permasalahan yang ada di Desa Ciburuy sehingga pelaksanaan program dapat dirasakan manfaatnya semaksimal mungkin oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.